Apa sih yang dibutuhkan konten kreator di tahun 2020? Apakah itu kamera, apakah itu komputer? Untuk kalian para pemula itu harus pintar memperhitungkan. Kalau kita bermain YouTube dengan HP itu nggak masalah. Saya awalnya itu modal HP dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Saya pakai HP nya itu HP Xiaomi. Bayangkan guys, pakai HP Xiaomi. Saya awalnya tidak yakin apakah saya pakai HP bisa nembus viewernya atau kan enggak, apakah subscribernya nambah apakah enggak. Ternyata Allah itu berkata YouTube saya berhasil itu belum dapatkan iklan belum apa, tapi bisa tembus subscriber 1000 sama jam tayang. Tapi kesalahan saya, jam tayang itu saya hasilkan dari konten-konten yang saya upload, dan orang lain itu ada yang mengupload belum saya monetize. Itu bukan kesalahan saya, itu kesalahan orang lain menurut saya. Kenapa harus mengupload konten orang lain? Menurut saya pribadi, kalau kalian mau bikin itu, usahakan itu konten sendiri, oke? Kenapa? Konten sesimpel ini kita bicara di HP, kita ngomong, belum tentu kita bisa. Kenapa? Kepedean itu nomor satu. Awalnya saya bermain YouTube itu bermain gitar, viewernya lumayan, yang nonton lumayan. Cuman sekarang peraturan YouTube, sekarang peraturan musik tahu sendirilah, yang mengover lagu tanpa seizin, tanpa ada partner dengan hak pemilik, itu gimana ya? Itu kita bisa kena undang-undang guys, dan undang-undangnya itu wadidaw, kita nggak bisa. Mungkin orang biasa juga akan berpikir dua kali. Kenapa? Undang-undang itu kita didenda 500 juta. Bayangkan, kita YouTuber biasa yang morot biasa, apa kita DM sana pasti dibalas. Tentu makanya sekarang kita harus berotak. Di tahun 2020 orang semakin berlomba-lomba membuat konten, membuat YouTube. Di Indonesia itu berjuta-juta YouTuber, konten kreator itu banyak banget, cuman kita masih di bawahnya. Tapi ya beli lagi kita, kalau kita membuat konten itu harus selayaknya kita. Hanya di YouTube bisa diterima, kita kreatif. Tentu saja walaupun viewernya sedikit tapi kita rajin upload, tidak masalah. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Walaupun yang nonton 5 itu juga keluarga sendiri, nggak masalah. Ini kita pelan pasti naik. Kurvanya sedikit naik tapi tiba turun. Tapi sekali turun itu jangan pernah drop. Kenapa? YouTube itu kadang ada yang saingannya itu tentu berat. Bukan kita menjadi nomor satu, tapi kita membuat konten itu mau menarik sebagaimanapun itu lebih ada yang menarik lagi. Dan kembali lagi, apakah di tahun 2020 ini butuh kamera? Itu apa tidak? Mungkin kalau saya perhatikan, kalau Anda mau jadi YouTuber yang serius itu butuh. Kenapa? Kembali lagi yang dibutuhkan ini peralatan kamera. Kita bisa nge-vlog pakai HP, bisa, tapi gimana nanti hasilnya menarik apa enggak, tidak buat yang nonton, ya kan? Kalau kita pakai kamera, editnya bagus, orang itu tertarik buat nonton. Orang bosan kenapa? Karena lihat konten yang krik tahu nggak menarik. Maka 2020 butuh kamera atau handphone. Kembali lagi ke, kalau kita punya
budget, punya uang yang tinggi, boleh lah. Tapi ini sih yang menurut saya, jangan terlalu memaksakan. Kalau Anda tidak serius bermain itu, memaksakan beli kamera, karena kamera itu harganya tahu sendiri. Kalau beli yang murah kameranya jelek, kalau beli yang mahal tahu gak digunain. Jadi saran saya, beli kamera yakinin dulu kan, yakinin kalian dulu. Karena apa? Karena gini, ketika kita membeli kamera, apakah kamera itu akan bermanfaat? Apakah akan bisa digunakan? Apakah akan bisa bermanfaat ke depannya? Jangan cuma sementara. Kalau kamera itu bisa kalian buat kerja selain YouTube, contohnya fotografer, buat video keluarga, buat video private, nggak masalah, itu bisa digunakan. Cuman kalau kalian punya basic fotografer, punya basic private, dalam arti jangan terlalu memaksakan, mending pakai smartphone-nya ya, kameranya ya lumayan lah, audionya lumayan. Nah, terus ini ya, tahun 2020 ini hal yang paling perlu kalian perhatikan dalam buat konten YouTube, hati-hati dengan yang namanya hak cipta. Kenapa? Sekarang YouTube tidak akan menerima sedikit pun kalau ada konten hak cipta orang lain. Dalam arti konten itu udah dimonetize orang lain, walaupun yang nonton ke 5 juta, tapi video itu udah di upload sama orang lain dan banyak, percuma. Kenapa? Itu ketika memonetize, dia benar-benar mengecek dari nol, dari dia membuat konten, apa konten itu milik dia sendiri atau dia ngambil, contohnya di Instagram kayak kasus saya. Tapi saya tahu sendiri, saran saya guys, mungkin suruh itu harus, saya itu harus memperbaiki ya, biar kita lebih kreatif lagi lah, jangan ambil konten orang lain ya kan. Tadinya mungkin saya iseng doang kan, cuma upload, siapa tahu jam tayangnya lumayan, ternyata tembus viewernya ribuan bahkan ratusan ribu. Bisa diterima sama YouTube guys. Karena apa guys? Konten itu mengandung unsur itu, bukan konten saya. Banyak kok, bukan saya aja, banyak YouTuber pemula itu pasti contohnya gini ya kan, dia ngupload video orang lain pasti banyak, dikira dia akan nambah viewer, emang nambah awalnya, cuman kalau sudah kita ngajukan tes itu nggak bisa guys. Karena apa? Konten itu bukan milik kita. YouTube itu mengajari kita itu untuk kreatif, bikin konten sendiri seperti apa. Jadi saran saya di tahun 2020 ini, butuh HP atau tidak untuk konten YouTube, belilah kita kalian. Saya tidak tahu kalian mau pakai HP atau kamera. Kalau kamera kita harus main edit, kita butuh komputer, kita butuh banyak. Tapi kalau kita awalnya bermain pakai HP nge-vlog iseng, tapi ya tergantung banyak yang suka tidak. Kalau kebanyak jangan malu, saya juga nggak malu. Berarti kalau konten kita yang nonton dikit, kurang menarik, kita belajar lagi, kita pahami lagi. Dan di 2020 ini tentunya banyak konten kreator yang lebih kreatif ya guys, lebih kreatif dan lebih menarik. Jadi kita ya sebagai orang biasa ya nggak masalah, kita berdoa aja sambil berusaha. Nanti YouTube kita pesat atau tidak, pelan-pelan saja, jangan terlalu memaksakan. Karena kita bukan orang terkenal, jadi kita kan YouTuber dari bawah atau konten kreator.
nggak pernah masuk TV, nggak pernah nggak pernah gimana ya, nggak pernah dikenal orang banyak. Kita pelan-pelan aja, pelan-pelan aja, sabar. Saya bikin akun itu 4 yang jadi itu 1. Bayangin kalau kita bikin 1 akun, apakah jadi? Jangan. Kalau bikin YouTube itu berapa banyak, ternyata gini, bikin akun 1 kalau kita nggak jadi kecewa. Cuman kalau bikin akun banyak, ini gagal, ini bisa maju, ini gagal, ini bisa maju. Yang terakhir ini kita harus yakin berhasil. Bikin akun YouTube itu jangan 1 doang. Kalau buat konten kreator yang dari nol, keluarganya tidak ada yang bisa mengangkat, atau kita dari kalangan yang tidak terkenal. Bikin akun YouTube jangan 1, kalau bisa itu banyak, guys. Oke, karena gini, ketika kita membuat akun YouTube bukan 1 aja, daftarin ada 5 ada berapa, tapi itu harus sesuai dengan apa, dengan nama, dengan ini kamu. Kalau 1 nggak lolos, bikin lagi nggak masalah, cuma tergantung kalian kehabisan konten apa tidak. Konten kalian jangan sampai ambil konten orang lain. Hal yang perlu diperhatikan juga, membuat judul YouTube itu juga harus menarik. Karena orang buka YouTube itu kalau ada judul yang menarik pasti diklik, tapi kalau tidak, nggak ada, nggak bisa. Ya mungkin dari saya saran, kalau katanya kalian mau bermain YouTube di tahun 2020 ini, perhatikan nama channel, perhatikan viewer. Kalian harus rajin-rajin nonton channel. Kalau kalian tipe orang yang sedang kerja, bisa. Jangan sampai keluar dari kerjaan, karena YouTube itu gini ya, kamu kerja, kamu bermain YouTube itu sama halnya menyampingkan kerja dengan siapa tahu YouTube itu bisa berkembang. Kamu masih kerja nggak masalah, kecuali kamu mengharapkan dari YouTube doang, terus YouTubenya takutnya nggak bisa diterima, kan kecewa. Mending sambil kerja, jadi kamu sambil nikmati, sambil bikin konten yang menarik mungkin. Itu dari saya mungkin segitu dulu ya. Di tahun 2020 ini kita harus berusaha dan terus berusaha, guys. Jangan sampai menyerah, guys. Karena apa, guys? Kalau kita mau jadi orang sukses harus berusaha keras dan berusaha cerdas. Oke. Buat konten kreator yang awal YouTube-nya dari nol, jangan pernah jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena kita sama-sama konten kreator dan saling membantu, saling support. Oke, jangan suka unsubscribe. Buat apa sih? Subscribe itu kan gratis, nggak pernah bayar. Iya kan? Saya ada konten kreator baru saya subscribe, saya nggak pilih-pilih. Kenapa? Saya membantu. 1 telunjuk tangan subscribe, itu berharga sekali. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.